Melihat keberhasilan serangan roket Hamas ke Israel, menandakan sistem pertahanan udara terbaik di dunia pun bisa ditembus. Penyerangan roket besar-besaran yang dilakukan oleh Hamas pada 7 Oktober dengan perkiraan jumlah 5.000 roket dan beberapa diantaranya mendarat atau meledak di wilayah Israel. Apakah menandakan sistem Iron Dome Israel tidak bekerja dengan semestinya? Untuk itulah pada video kali ini kita akan membahas mengapa sistem Iron Dome Israel tidak mampu menangkis ribuan roket yang diluncurkan oleh Hamas. Sebelum videonya habis, jangan ada yang ke-trigger dulu ya. Oke, kita mulai dengan apa sih itu sistem pertahanan udara Iron Dome? Sistem pertahanan udara Iron Dome merupakan sistem pertahanan udara yang dikembangkan oleh Rafael Advanced Defense System. Sistem ini dirancang untuk menghalau dan menghancurkan serangan roket jarak pendek dan roket artileri yang ditembakkan dari jarak rentang 4 km hingga 70 km yang dinilai membahayakan wilayah penduduk. Sistem pertahanan udara Iron Dome memiliki 3 elemen utama, yakni radar multimisi berbasis darat, sistem kontrol, serta unit peluncur dan pencegat yang berupa rudal Tamir. Lalu, cara kerjanya gimana, Bang? Oke, jadi gini ya. Sistem Iron Dome bekerja dengan cara melacak atau memperkirakan jalur lintasan roket ataupun artileri, kemudian meluncurkan rudal pencegat Tamir untuk menghancurkan roket atau peluru artileri sebelum menghantam wilayah darat Israel yang dinilai membahayakan. Kita mulai dengan langkah-langkah pencegatannya ya. Radar canggih pada Iron Dome pertama-tama akan melacak objek terbang apa saja, termasuk peluru artileri maupun roket yang diluncurkan oleh Hamas pada radius maksimum kurang lebih 100 km. Langkah kedua, radar akan meneruskan informasi target ke sistem kontrol atau sistem pengendali. Nah, pada sistem kontrol ini, sistem komputer canggih akan memperkirakan dan memperhitungkan jika seandainya jalur dari roket atau peluru artileri dinilai membahayakan rumah penduduk atau aset berharga, maka sistem kontrol akan meneruskan sinyal ke sistem peluncur untuk meluncurkan rudal pencegat. Jika hasil dari sistem kontrol memperkirakan dan memperhitungkan jalur dari roket atau peluru artileri dinilai tidak membahayakan, maka sistem kontrol akan membiarkan roket jatuh menghantam tanah. Mengapa demikian? Ya karena mahal. Sistem Iron Dome dapat meluncurkan rudal Tamir yang mampu melesat dengan kecepatan maksimum mencapai Mach 2 serta dilengkapi dengan sensor elektrooptik dan sistem proximity fuse untuk menghancurkan target atau roket dari jarak 10 meter. Artinya, rudal Tamir tak perlu menghantam langsung roket yang dicegat, namun pada jarak 10 meter dari target, sistem proximity fuse akan aktif dan seketika akan meledakkan hulu ledak fragmentasi yang diharapkan mampu menghancurkan roket atau peluru artileri. Israel memiliki sekitar 10 unit baterai sistem Iron Dome. Tiap baterai sistem Iron Dome terdiri dari unit radar, sistem kontrol, dan sistem peluncur yang terdiri dari 3-4 unit peluncur dengan masing-masing peluncur mampu menampung sekitar 20 unit rudal pencegat. Itu artinya setiap baterai sistem Iron Dome mempunyai sekitar 60 hingga 80 unit rudal pencegat. Jika ditotalkan, Israel mempunyai sekitar 600 hingga 800 unit rudal pencegat yang setiap saat siap untuk diluncurkan. Sistem pertahanan udara Iron Dome tersendiri dinilai menjadi sistem pertahanan udara terbaik yang digunakan saat ini. Lalu, kalau terbaik, kenapa bisa kecolongan, Bang? Jawabannya sih bisa bervariasi, tapi salah satunya karena sistem pertahanan udara Iron Dome itu sendiri merupakan sistem pertahanan udara yang sangat mahal. Satu unit baterai sistem pertahanan udara Iron Dome menelan biaya sebesar 50 hingga 150 juta US dollar atau sekitar 785 miliar hingga 2,3 triliun rupiah jika dirupiahkan. Wow, pinjam 100 boleh dulu nggak sih? Sementara untuk unit pencegatnya yang berupa rudal Tamir menelan biaya sekitar 50.000 hingga 150.000 US dollar per unitnya. Kalau dirupiahkan kira-kira segitu dah.
Lagi-lagi, kenapa bisa kecolongan? Jumlah roket yang diluncurkan oleh Hamas yaitu sekitar 5.000 unit yang berlangsung selama 20 menit. Jumlah roket yang masuk tersebut jauh melampaui ketersediaan rudal pencegat dari 10 baterai sistem Iron Dome Israel yang hanya mampu menampung 600 hingga 800 rudal pencegat dalam kondisi siaga. Jika ingin mencegat semua roket yang ditembakkan, maka tentara Israel harus mengisi ulang sistem peluncur berupa rudal Tamir dalam kurun waktu kurang dari 20 menit. Ya nggak mungkin dong IDF bisa melakukan pengisian kembali rudal secepat itu. Maka dari itu, sebagian besar roket yang diluncurkan oleh Hamas berhasil menembus dan menghancurkan beberapa perumahan di Israel, namun beberapa diantaranya berhasil dicegat. Sistem Iron Dome memiliki kemampuan tingkat keberhasilan mencegat target sekitar 90 hingga 95%. Katakanlah dari 800 rudal Tamir yang diluncurkan mampu mengenai target dengan persentase 90 hingga 95%. Maka hitungan secara kasarnya dari sekitar 800 rudal pencegat yang diluncurkan hanya sekitar 720 hingga 760 rudal yang berhasil mencegat atau menghancurkan roket Hamas. Sementara Hamas meluncurkan roket sebanyak 5.000 yang berarti hitungan secara kasarnya ada sekitar 4.240 hingga 4.280 rudal Hamas yang berhasil lolos menghantam daratan Israel. Namun klaim tersebut dibantah Israel dan menyatakan hanya mendeteksi sekitar 2.500 roket yang diluncurkan oleh Hamas. Jika benar, maka hanya sekitar 1.740 hingga 1.780 roket yang berhasil masuk dan meledak di wilayah Israel. Soal itu, entahlah Anda mau percaya pihak yang mana. Kalau penyatir, netral dulu nggak sih? Lalu kesimpulannya, apakah sistem pertahanan udara Iron Dome Israel gagal? Dengan tingkat keberhasilan mencegat sekitar 90 hingga 95%, itu bisa dikatakan udah bagus woi, malah sangat bagus. Namun dengan taktik menyepam rudal secara bersamaan, ya ngotak dikit lah. Pasti ada saja roket yang berhasil mendarat atau menembus sistem pertahanan udara Iron Dome. Ternyata benar ya bang, kuantitas memiliki kualitasnya tersendiri. Lagi pula, kalau Israel nyepam rudal terus, bisa gulung tikar tuh Netanyahu. Bayangkan, rudal yang harganya 50.000 hingga 150.000 US dollar digunakan untuk mencegat roket, dalam hal ini roket Qassam yang harganya berkisar 300 hingga 500 US dollar per unit. Kalau semuanya bisa dicegat, kalian hitung sendiri dah. 150.000 US dollar dikalikan dengan 5.000 roket sekitar 750 juta US dollar, atau jika dirupiahkan sekitar 11.769.562.500.000 rupiah. Nyebutnya aja udah susah, apalagi milikinnya. Kapan woi? Terima kasih sudah menonton video ini. Salam penyatir handal.